Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Levi, selamat pagi Kak Suseli, selamat pagi Kak Dida. Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Kita tanya adik-adik di rumah yuk. Adik-adik apa kabarnya nih? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, puji Tuhan semua dalam keadaan luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kakak-kakak, sini aku kasih tahu sesuatu. Kayaknya aku sangat suka cita loh. Aku juga. Kita semua hari ini suka cita kan. Coba Kenzi cerita kenapa hari ini Kenzi suka cita sekali. Soalnya hari ini Kenzi bisa berjumpa kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Wah, kalau itu sama Ken. Kak Levi, Kak Joseli, dan Kak Dida serta adik-adik di rumah juga merasakan yang sama. Adik-adik di rumah, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Satukan kita tanpa memandang
Nah, tapi kita juga tidak boleh lupa untuk apa? Tidak boleh lupa untuk ngasih orang lain dong. Yuk kita nyanyi sama-sama, nyanyi KASIH. mengasihi dan mendukung kayak lagu yang itu tuh, Kak. Oh, kalau itu sih Kak Levi dan teman-teman di rumah juga pasti tahu. Kita nyanyi dan gerakan lagunya bareng-bareng yuk, seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
memberikan persembahan. Bentar Kak, Kenzi mau kasih tahu teman-teman kalau minggu depan kita ada kenaikan kelas di sekolah minggu. Oh iya, betul. Nanti kalau saat datang sekolah minggu tatap muka, adik-adik bingung kelasnya di mana, jangan malu-malu untuk tanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, yuk sekarang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa saat nanti adik-adik beribadah secara tatap muka ya. Teman-teman sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita siapkan telinga, mata, hati, dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau imani bahwa firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Firman-Nya adalah pelita bagi langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik? Oke? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Mari anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, memimpin, menuntun anak-anak semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami semua. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Anak-anak sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat anak-anak. Semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, menjadi alat dan berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak,
Bu Esther mau tanya dahulu. Anak-anak masih ingat nggak? Siapa ya? Ini gambar siapa? Ini adalah Bapak Saulus. Saulus sedang apa ya? Apa yang sedang terjadi dengan Saulus? Anak-anak, Saulus jatuh rebah ke tanah. Loh, ada apa ya? Ketika Saulus akan melanjutkan perjalanan sampai ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari langit mengelilingi Saulus. Wah, sehingga Saulus tidak tahan melihat sinar itu. Dia jatuh rebah ke tanah. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin bertemu dengan Saulus. Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan Saulus. Di saat itu, Saulus mendengar ada suara. Namanya dipanggil oleh Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hah? Saulus terkejut. Siapakah engkau, Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Hah? Yesus? Bukannya Yesus itu sudah mati di kayu salib? Sekarang dia berbicara kepada saya. Dalam ketakutan, Tuhan berkata kepada Saulus, "Bangunlah, pergilah ke kota Damsyik, masuklah ke kota Damsyik." Wow. Saulus bangun, berdiri. Dia mau berjalan, tetapi Saulus tidak bisa melihat. Saulus buta. Saulus harus dituntun menuju ke kota Damsyik. Anak-anak, Saulus tinggal di mana? Saulus masuk ke sebuah rumah. Rumahnya Yudas. Saulus tinggal di sana selama 3 hari. Saulus tidak makan. Saulus tidak minum. Loh, apa yang dilakukan Saulus? Saulus hanya berdoa. Dia menyesal. Saulus sudah melakukan banyak kejahatan. Saulus mengejar, menangkap orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Dia siksa. Dia masukkan ke dalam penjara. Bahkan ada yang dibunuh juga. Saulus merasakan sudah banyak kejahatan yang dibuatnya. Ketika Saulus berdoa, menyesal, meminta ampun sama Tuhan. Ampuni Saulus, Tuhan, sudah melakukan banyak kejahatan. Kira-kira Tuhan mendengar nggak ya? Tuhan mendengar doa Saulus.
Tuhan mengasihi Saulus. Maka Tuhan tadi menjumpai Saulus. Kemudian Tuhan menyuruh seorang yang bernama Ananias. Ananias, kamu datang, temui Saulus. Dia ada di rumah Yudas. Dia sedang berdoa. Ketika Ananias disuruh oleh Tuhan, dia ingat siapa sih Saulus itu? Saulus itu kan orang jahat toh Tuhan. Dia menangkap banyak orang-orang Kristen. Sekarang aku suruh ke sana, menumpangkan tangannya supaya bisa melihat lagi. Aku takut nanti kalau dia menangkap saya, membunuh saya gimana? Tuhan berkata, jangan takut Ananias. Aku sudah memilih Saulus menjadi alatku. Aku akan memakai Saulus untuk memberitakan tentang nama Yesus ke bangsa-bangsa. Berangkatlah. Dia datang ke rumah Yudas, ingin berjumpa dengan Saulus. Ketika dia masuk, dia melihat betul Saulus sedang berdoa. Kemudian Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Seketika itu juga mata Saulus bisa melihat. Saulus senang sekali. 3 hari tidak bisa melihat. Wah, pasti nggak enak sekali. Sekarang Saulus sudah bisa melihat. Saulus sudah bertobat. Saulus sudah berubah. Saulus minta dibaptis. Wow, sungguh luar biasa. Saulus sekarang sudah tidak menganiaya orang-orang Kristen lagi. Sudah tidak menangkap orang-orang Kristen lagi. Tetapi Saulus sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Saulus, mengubah hati Saulus. Sekarang Saulus memiliki hati yang baru. Hidupnya diubahkan menjadi hidup yang baru. Roh Kudus mengubah hidup Saulus. Wah. Sekarang Saulus masih beberapa hari di kota Damsyik. Wow, apa yang akan dilakukan Saulus? Wah, Saulus sekarang sudah senang. Sekarang Saulus ingin bertemu dengan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Dia cari orang-orang Kristen di kota Damsyik. Dia ingin bergabung bersama mereka. Ingin berdoa bersama. Ingin membaca firman Tuhan bersama. Bahkan ingin mengabarkan tentang Tuhan Yesus bersama mereka. Wah, Saulus mencari, dia bertemu dengan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika orang-orang Kristen melihat Saulus, dia takut, tidak percaya. Loh, Saulus kok sudah dibaptis ya? Saulus sekarang kok sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Saulus bercerita, jangan takut.
Aku sekarang sudah berubah. Aku sekarang mengasihi Tuhan Yesus. Aku sekarang menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Aku tidak menangkap orang-orang Kristen lagi. Aku sudah bertemu loh dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka percaya menerima Saulus. Saulus senang ya. Dia bersama dengan teman-teman orang-orang Kristen. Saulus juga memberitakan tentang Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ketika dia masuk ke sana, ternyata sudah banyak orang-orang di sana. Orang-orang Yahudi. Wah, Saulus dengan semangat anak-anak. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dia Mesias. Dia juru selamat dunia. Hah? Orang-orang Yahudi ketika mendengar, Saulus bukannya ke kota Damsyik akan menangkap orang-orang Kristen. Sekarang dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nggak percaya. Aku nggak percaya. Mereka heran, tidak percaya kalau Saulus sudah berubah. Saulus sudah bertobat. Saulus sekarang sudah menjadi pengikut Yesus. Orang-orang Yahudi tidak bisa membiarkan Saulus. Kita harus menangkap Saulus. Kita harus membunuh Saulus. Kasihan anak-anak. Saulus mau dibunuh. Saulus tahu dia dalam keadaan bahaya. Orang-orang Kristen di Damsyik mendengar, wah, Saulus mau dibunuh. Wah, gimana ini caranya supaya Saulus tetap selamat? Jangan sampai mati. Semua orang berdoa buat Saulus. Tuhan, tolong Saulus, Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang Kristen. Kamu bawa keluar, jauh dari pintu gerbang kota. Betul anak-anak, pintu gerbang itu sudah dijaga siang dan malam. Supaya Saulus tidak bisa keluar dari kota Damsyik. Bisa ditangkap dan dibunuh. Wah, orang-orang ini membawa Saulus jauh dari pintu gerbang. Kemudian di sana ada sebuah rumah yang didirikan di atas tembok kota. Wah, di tempat yang tinggi. Wah, Saulus dibawa ke sana. Saulus diturunkan ke bawah lewat jendela. Ini Saulus anak-anak. Saulus dimasukkan ke dalam keranjang yang besar. Saulus diturunkan ke bawah. Wow. Saulus selamat sampai di bawah. Terus Saulus mau kemana? Saulus mau ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Wah, malam hari sepi, sunyi, gelap. Saulus sendirian, tidak bersama teman-teman lagi. Tapi hati Saulus senang. Rasanya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidupnya sudah berubah. Saulus percaya, malam ini aku sampai ke Yerusalem bersama Tuhan loh ya. Dalam hati dia berkata, Tuhan selalu menyertai Saulus. Bahkan Saulus berpikir, nanti cepat-cepat sampai ke Yerusalem. Saulus mau menemui orang-orang Kristen yang ada di sana. Ingin bergabung dengan mereka.
Tapi Saulus ragu-ragu juga. Tapi mereka mau ndak ya? Mereka senang ndak saya datang ke Yerusalem? Timbullah keraguan-raguan Saulus. Tidak berapa lama sampailah Saulus ke Yerusalem. Wah, dia cepat-cepat mencari di mana ya orang-orang Kristen. Oh, itu di sana. Dia datang, dia bergabung, menyapa mereka. Tapi orang-orang di Yerusalem takut. Loh, Saulus datang lagi ke Yerusalem. Dia akan menangkap kita pasti. Kita akan ditangkap, disiksa lagi. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang. Tapi Saulus berkata, jangan takut. Jangan takut dengan saya. Sekarang saya tidak menangkap orang-orang Kristen lagi. Saya tidak menangkap pengikut-pengikut Yesus lagi. Saya sudah berubah. Saya sudah bertemu dengan Yesus. Mereka belum percaya kepada Saulus. Bahkan Saulus tanya di mana orang-orang Kristen berkumpul, berdoa bersama. Dia tidak mau kasih jawaban. Dia tidak mau menjawab. Takut kalau Saulus belum berubah. Anak-anak, kasihan ya. Saulus kasihan. Dia sedih, aduh. Orang-orang di kota Yerusalem juga tidak percaya kepadaku. Aku sudah berubah loh. Aku sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Aku tuh mengasihi Tuhan Yesus. Tapi mereka belum bisa menerima Saulus. Belum percaya kalau Saulus sudah berubah. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi Saulus. Tuhan Yesus tahu Saulus dalam keadaan sedih. Saulus kesepian. Tuhan mengirim seorang teman buat Saulus. Seorang saudara buat Saulus. Siapa anak-anak? Dia adalah Barnabas. Wah, ini anak-anak Barnabas. Wah, Barnabas tidak takut kepada Saulus. Bahkan Barnabas mencari di mana ya Saulus. Katanya Saulus datang ke Yerusalem. Sekarang ada di mana? Akhirnya Saulus berjumpa dengan Barnabas. Senang sekali ya. Ketika tidak mempunyai teman, sendirian, Saulus sedih. Tuhan kirim seorang untuk menemani Saulus. Hai Barnabas, ya, kamu udah usah takut dengan saya, kata Saulus. Percayalah, aku tuh sekarang sudah berubah loh. Aku tuh sekarang sudah menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Aku tuh sekarang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, aku sudah bertemu loh sama Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Wow. Ketika Barnabas mendengar apa yang diceritakan Saulus, dia senang sekali. Wah, aku percaya Saulus, aku bisa melihat kamu. Kalau kamu sudah berubah, kamu sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saulus senang sekali. Barnabas percaya kepada Saulus. Kemudian Barnabas ajak kepada Saulus, yuk aku antar kamu. Kita ke rasul-rasul ya. Kamu cerita agar rasul-rasul juga percaya. Kamu sudah berubah. Kamu sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oke. Wah, mereka berdua anak-anak pergi ke
rasul-rasul. Ya, setelah mereka berdua bertemu dengan rasul-rasul, Saulus mulai bercerita. Ya, dia ceritakan, sekarang saya mengasihi Tuhan Yesus. Rasul-rasul mendengarkan. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengubah hati saya. Sekarang saya sudah memiliki hati yang baru. Bahkan Roh Kudus sudah memenuhi hidup saya. Saya sekarang sudah tidak menangkap orang-orang Kristen. Pengikut-pengikut Yesus, saya sudah tidak menangkap lagi. Sekarang saya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Rasul-rasul mendengar semuanya. Dia sangat senang. Wow, sekarang Saulus sudah bertobat. Kita semua sudah gak perlu takut lagi. Saulus sekarang sudah menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Maka rasul-rasul mengizinkan, Saulus, kamu boleh tinggal di Yerusalem. Wah, Saulus senang sekali. Dia ada di Yerusalem. Dia mulai dengan semangat. Saulus dengan semangat yang berkobar-kobar ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Gak bisa, aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku sekarang percaya bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu anak Allah. Dia Mesias. Dia juru selamat. Wah, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Tapi anak-anak, apakah semua orang bisa menerima Saulus? Apakah semua orang percaya kepada Saulus? Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak suka dengan Saulus. Dia ingin membunuh Saulus. Kasihan ya. Saulus sudah bertobat. Saulus sudah menjadi orang yang baik. Sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak suka kepada Saulus. Bahkan merencanakan untuk membunuh Saulus juga. Wah, akhirnya Saulus bersama dengan teman-temannya, dia antar Saulus. Saulus, kamu aku antar ya. Saulus mau pulang ke kotanya. Aku antar kamu ke Kaisaria. Sampailah ke kota Tarsus. Wah, Saulus pulang ke kotanya. Anak-anak, kita senang ya mendengarkan kisah daripada Saulus. Bagaimana awal Saulus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menangkap, menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh. Tapi sekarang kita sudah mendengar Saulus sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saulus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Anak-anak, maukah anak-anak juga seperti Barnabas? Ketika Saulus tidak punya teman, sendirian, kesepian, Barnabas datang untuk menemani Saulus. Anak-anak, apakah anak-anak juga mau menjadi seperti Barnabas, menemani teman-teman? Mungkin di sekolah ada teman yang sendirian. Dia tidak disukai oleh teman-teman yang lain. Dia kesepian, duduk sendiri di kelas. Anak-anak mau datang buat teman yang kesepian? Mau menemani,
mau ajak ngobrol bersama atau mungkin bermain bersama. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Anak-anak mengasihi Tuhan Yesus enggak? Pasti ya. Pasti anak-anak juga mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin anak-anak juga menjadi teman-teman yang tidak punya teman, yang sendirian, yang sedih, yang dicuekin oleh teman-temannya. Ya, Tuhan ingin anak-anak mengasihi teman-teman juga, seperti Tuhan sudah mengasihi anak-anak. Oke, ada satu ayat yang bagus sekali ya, di Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, Tuhan ingin kita menjadi teman buat teman-teman kita. Tuhan ingin kita mengasihi teman-teman kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Oke? Ya, mari anak-anak, kita mau berdoa. Kita juga minta, biarlah kita juga seperti Barnabas. Kita juga minta Tuhan, supaya Tuhan juga memberi kepada kita hati yang baru. Seperti Saulus. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami senang Tuhan melihat kehidupan Saulus yang sudah berubah, yang sudah bertobat. Saulus sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saulus sekarang mengasihi Tuhan Yesus, bahkan menjadi alatnya Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kami juga ingin Tuhan seperti Barnabas, menjadi teman yang baik buat teman-teman yang sendirian, yang tidak punya teman. Biarlah Roh Kudus boleh menolong anak-anak semua menjadi anak yang baik, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati anak-anak yang masih berlibur, sebentar lagi masuk ke sekolah. Tuhan juga memberkati. Berkati juga papa dan mama dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sampai di akhir ibadah hari ini. Jangan sedih Ken, kita bisa jumpa lagi kok minggu depan. Iya, apalagi minggu depan kan kita sudah kenaikan kelas. Jadi kalau datang ibadah tatap muka, kita bisa bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang baru juga. Pasti seru deh. Oke deh, tapi kalau ada teman-teman yang nggak bisa datang tatap muka gimana kak? Buat adik-adik yang belum bisa tatap muka, kita jumpa lagi secara online jam 10:30 siang ya. Sampai jumpa minggu depan. Ku kasih kau dengan